Acengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, kita ketemu lagi di pembelajaran tematik ya. Kali ini kalian akan memasuki tema 5, yaitu yang berjudul Pahlawanku. Subtema 1, Perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, ini covernya tentang IPA ya. Walaupun nanti materi tentang pahlawan. Ini tentang cahaya ya, tentang cahaya. Nanti anak-anak akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Dan tentunya tetap juga belajar tentang pahlawan-pahlawan yang ada dan yang pernah berjuang di negara Indonesia. Anak-anak, ini adalah cover buku tema 5, Pahlawanku. Nah, ini ada yang tentara, ya anak-anak, ada yang jadi perawat, ya pahlawan. Apakah pahlawan itu? Ya, nanti akan diterangkan di dalam ya, dalam slide berikutnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi peninggalan sejarah masa agama Hindu, agama Buddha, dan agama Islam, serta pengaruhnya bagi masyarakat sekitar. Lalu yang kedua, siswa dapat menyampaikan laporan percobaan tentang cahaya. Nah, nanti kita akan membahas tentang cahaya, anak-anak ya. Kita akan tampilkan bagaimana sifat-sifat cahaya. Lalu yang ketiga, siswa dapat mendiskusikan makna sila keempat Pancasila. Apakah sila keempat Pancasila itu anak-anak? Ya. Lalu yang terakhir, siswa dapat menyanyikan notasi lagu Maju Tak Gentar. Ya. Apakah anak-anak telah hafal lagu Maju Tak Gentar? Ya, anak-anak harus ingat ya. Walaupun kita sudah lama sekali tidak melakukan upacara bendera yang biasa diakhiri dalam upacara itu menyanyi lagu wajib nasional. Ya, nanti kita akan mencoba menyanyikan lagu Maju Tak Gentar agar kalian tetap ingat dan tetap hafal. Ya, Nah, kita di subtema 1, Perjuangan para pahlawan. Kita masuk ke pembelajaran 1. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Anak-anak, ini ada gambarnya ya. Seorang tentara Indonesia ya memakai ikat kepala lalu sedang memegang bambu runcing. Nah, pada zaman dahulu anak-anak ya belum banyak sekali senapan yang dipegang oleh para pejuang ya, para rakyat negara Indonesia, sehingga dalam membunuh lawannya itu memakai bambu runcing yang akan ditusukkan kepada lawan, anak-anak ya. Nah, anak-anak, apakah pahlawan itu? Anak-anak harus tahu ya, apakah pahlawan itu? Ya, pahlawan adalah gelar yang diberikan kepada seseorang ya karena keberaniannya, karena pengorbanannya, dan jasa-jasanya dalam membela negara Republik Indonesia. Misalkan ada seseorang berperang melawan penjajah, ya, melawan penjajah Belanda. Nah, seorang itu telah berani dan mengorbankan jiwa raganya dalam membela negara Republik Indonesia. Nah, orang yang berani dan mengorbankan serta jasa-jasanya itu banyak untuk negara kita, maka mereka itu bisa disebut sebagai pahlawan.
Baik, kita ke slide selanjutnya. Amati gambar berikut anak-anak. Gambar yang pertama, gambar apa anak-anak? Ya, ini gambar seorang teman yang sedang sakit. Lalu teman-temannya menengoknya. Ya, menengoknya, lalu menghiburnya, lalu mendoakannya agar teman yang sakit itu cepat pulih, cepat sehat, dan bisa berangkat lagi ke sekolah. Lalu gambar yang kedua adalah ada 2 orang siswa sedang mengamati kupu-kupu, ya, sedang mengamati seekor kupu-kupu dalam pembelajaran, ya anak-anak. Lalu di situ juga ada sedang melihat bunga-bunga yang bisa dijadikan sebagai alat observasi, alat penelitian. Lalu gambar ketiga, ada 2 orang siswi anak-anak yang sedang memasukkan bukunya atau sedang merapikan bukunya ke dalam tas. Nah, itu adalah contoh sikap baik ya anak-anak yang harus kita tiru. Ya, diantaranya adalah menengok teman yang sakit lalu menghiburnya. Nah, anak-anak, bagaimana perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Apakah mereka berjuang dengan sungguh-sungguh? Ya, ataukah mereka berjuang hanya sebatas menggugurkan kewajiban? Nah, anak-anak, ya, itulah tadi tentang perjuangan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Sekarang, ya, lihat, menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Meneladani. Nah, apa itu anak-anak meneladani? Ya, meneladani itu untuk mengikuti, ya, mencontoh sikap pahlawan yang gagah berani. Itu anak-anak, kita lanjut ya. Ayo membaca. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Ini anak-anak, judulnya adalah Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak atau perampok yang mereka terkadang beraksi di laut dan di darat. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur sawah mereka. Nah, ladang para petani tidak lagi kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara menjadi hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya
diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruten. Itu anak-anak ya, telapak kakinya itu ada bekasnya anak-anak dan tidak dihilangkan. Ayo mengamati. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, ini adalah peninggalan kerajaan Hindu. Ya, anak-anak, ada candi. Lalu ada peninggalan kerajaan Islam, yaitu ada masjid yang megah. Lalu ada peninggalan kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, yaitu Candi Borobudur, anak-anak ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Ini adalah beberapa contoh pahlawan yang ada di negara Indonesia, anak-anak, dari Sabang atau Aceh sampai Merauke. Mari kita bahas satu persatu dari atas, anak-anak. Yang pertama adalah Sultan Iskandar Muda, yaitu di Kerajaan Aceh. Anak-anak, ini letaknya anak-anak di atas Aceh. Itu ada Sultan Iskandar Muda. Bahkan Sultan Iskandar Muda ini sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Lalu yang kedua, Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur, Kerajaan Goa, Talo, Makassar. Ini adalah pahlawan yang berasal dari Makassar, anak-anak. Lalu ada Raja Balapu Tradewa, Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Ini ada nama raja, anak-anak. Lalu ada Prasasti Ciaruten, peninggalan Kerajaan Tarumanegara Bogor. Di sini anak-anak daerah Bogor di kita Pulau Jawa. Lalu ada Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, itu Kerajaan Majapahit, yaitu ada di Jawa Timur. Itulah anak-anak beberapa pahlawan yang telah ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan tentang jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu anak-anak, mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Anak-anak ya, wajahnya itu terlihat di air kolam. Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut, anak-anak. Ya. Ayo mencoba. Kita akan mencoba tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus, anak-anak ya. Percobaan ini menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lalu melubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar, sama anak-anak dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Lalu perhatikan apa yang terjadi ya. Apakah cahaya bisa masuk ke lubang-lubang tersebut, anak-anak? Ya, ternyata bisa. Cahaya itu merambat lurus, anak-anak ya, tidak belok. Ya, kita lanjut ke sifat cahaya berikutnya. Cahaya menembus benda bening. Ya, benda bening itu bisa gelas
atau bisa kaca anak-anak ya, menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda yang transparan atau bening. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi satu warna anak-anak. Arahkan cahaya ke tembok yang berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Apakah cahaya bisa menembus gelas atau anak-anak gelas putih tersebut? Ya, ternyata jawabannya bisa. Karena cahaya bisa menembus benda bening. Oke, selanjutnya. Cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan dua cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Ya, kita coba menekan senternya ke salah satu cermin, lalu akan dipantulkan ke cermin yang lain, anak-anak ya. Sehingga nanti cahayanya akan lebih banyak, akan membias anak-anak karena cahaya ini dipantulkan. Baik, yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Percobaan ini menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Nah, anak-anak, ya, ternyata pensilnya itu posisinya tidak lurus, anak-anak. Bisa berubah, ya, bisa berubah yang terlihatnya pensilnya itu akan putus. Nah, itu adalah anak-anak 4 sifat cahaya ya. Baik, langsung kita masuk ke penilaian pembelajaran pertama. Anak-anak, di sini ada 5 soal. Seperti biasa, soal-soal tersebut harus kalian jawab, harus kalian isi di buku tulis. Nanti akan dikumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu di sekolah. Anak-anak, soal yang pertama, pahlawan adalah titik-titik. Pahlawan adalah siapa, anak-anak? Pengertiannya. Lalu yang kedua, tuliskan 3 sikap yang dimiliki oleh seorang pahlawan. 3 sikap apa saja, anak-anak, yang harus dimiliki seorang pahlawan. Yang ketiga, mengapa rakyat kerajaan Tarumanegara mencintai Raja Purnawarman? Mengapa, anak-anak? Ya. Lalu yang keempat, tuliskan 3 nama pahlawan yang kamu ketahui. Siapa saja nama-nama pahlawannya, anak-anak, dari Sabang sampai Merauke. Lalu yang kelima, tuliskan 3 sifat-sifat cahaya. Cahaya bisa bagaimana, anak-anak? Bisa menembus benda bening, cahaya bisa dipantulkan, dan lainnya. Kalian tulis 3 sifat cahaya ya. Baik, anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 2. Nah, ini anak-anak nanti soal penilaian pembelajaran ini kalian tulis ya di buku tulis. Lalu nanti akan dikumpulkan pada hari yang telah ditentukan oleh bapak atau ibu gurumu di sekolah. Baik, anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 2. Masih di tema 1, perjuangan para pahlawan. Kamu sudah belajar tentang perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Dari semua perjuangan yang telah dilakukan Raja Purnawarman, dapat kita simpulkan bahwa Raja Purnawarman adalah seorang pahlawan karena jasa-jasanya, karena keberanian beliau, sehingga beliau bisa menjadi seorang pahlawan. Raja Purnawarman dapat kita sebut sebagai pahlawan karena pengorbanan dan jasa-jasanya. Raja Purnawarman membangun saluran air, anak-anak, agar air berjalan lancar ya, untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada saat musim kemarau. Raja Purnawarman juga membasmi perompak atau perampok. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara
menjadi negara yang aman dan tentram dan maju, anak-anak ya. Menurutmu apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Ya, tentunya anak-anak. Sebab Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan bersama dengan tujuan bersama agar kerajaan Tarumanegara itu bisa maju, ya, bisa megah. Menurutmu apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Bijaksana tidak, anak-anak? Ya, bijaksana. Ayo kita baca ya, anak-anak. Tahukah kamu sila keempat dari Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa simbol dari sila keempat, anak-anak? Ya, betul, simbolnya adalah kepala banteng. Makna sila keempat Pancasila adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak menyelesaikan masalah. Itu adalah sila keempat. Lalu ada makna sila keempat. Lalu ada simbolnya, anak-anak. Simbolnya adalah kepala banteng. Ayo bernyanyi. Raja Purnawarman sangat gigih dan berani melawan perompak. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Beliau berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Semangat perjuangan juga terlihat pada lagu Maju Tak Gentar. Ayo kita berlatih bernyanyi ya. Oke, sebelum bernyanyi kita lihat dulu judul lagunya apa, anak-anak? Ya, Maju Tak Gentar. Ciptaan siapa lagu Maju Tak Gentar ini, anak-anak? Ya, C. Simanjuntak. Ini adalah pencipta lagu Maju Tak Gentar, C. Simanjuntak. Ya, biramanya 4/4. Kita siap bernyanyi? Ya, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, tak menyerang, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Nah, anak-anak, itu adalah lagu Maju Tak Gentar ciptaan C. Simanjuntak. Raja Purnawarman berjuang melawan musuhnya dengan semangat perjuangan. Semangat perjuangannya perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak. Perlu kita contoh dalam belajar di sekolah ataupun di rumah. Ketika kamu belajar, kamu harus mempunyai semangat belajar yang tinggi supaya materi yang kamu pelajari bisa kamu pahami dengan baik. Apakah kamu sudah mempunyai semangat perjuangan saat belajar? Sudah belum? Yes, 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 semangat. Ya, apa yang kamu lakukan ketika kamu menemui kesulitan? Anak-anak, jika kalian belajar menemukan kesulitan, silakan. Jika belajar di rumah, tanyalah kepada bapak dan ibumu. Lalu jika kalian menemui kesulitan di sekolah, maka tanyalah kepada bapak atau ibu gurumu di sekolah. Mulai sekarang contohlah semangat perjuangan Raja Purnawarman ya. Kalian harus contoh semangatnya. Semangat yang luar biasa. Ya, pantang menyerah. Ya, anak-anak, kita lanjut ya. Kita masuk ke penilaian pembelajaran 2. Anak-anak, di sini ada soal. Yang pertama,
tuliskan 3 jasa Raja Purnawarman terhadap Kerajaan Tarumanegara. Apa sajakah jasa-jasanya, anak-anak ya? Lalu yang kedua, apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Bijaksana tidak, anak-anak ya. Lalu kalian berikan alasannya. Ketiga, apakah bunyi sila keempat Pancasila dan apakah simbolnya, anak-anak? Simbol itu gambarnya. Apa bunyinya dan gambarnya apa? Lalu yang keempat, siapakah pencipta lagu Maju Tak Gentar? Ya, anak, nanti dilihat siapakah penciptanya. Lalu soal yang terakhir, soal nomor 5, salah satu contoh semangat siswa dalam belajar adalah bagaimana, anak-anak ya. Kalau siswa semangat belajar, contohnya mungkin masuk tiap hari ya, selalu mengerjakan PR atau bagaimana ya. Kalian berikan contohnya semangat siswa dalam belajar. Anak-anak, itulah penilaian pembelajaran 2 yang harus kalian tulis dan harus kalian kerjakan, dan nanti akan dikumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan ya. Baik, anak-anak, pembelajaran tematik tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1 dan 2 telah selesai. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.